Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Ana Yanuarista Agatha dari Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM K76210052. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu konsep dasar ekonomi, yaitu permintaan. Tujuan video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian permintaan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang ketiga, menganalisis hukum permintaan. Dan yang terakhir, menganalisis kurva permintaan. Cuaca panas banget. Aku merasa sangat haus. Enaknya cari es teh ya. Itu dia, ada penjual es teh. Ternyata setelah ku datangi, ada promo Jumat Berkah. Es teh yang harga awalnya 3.000 hanya menjadi 2.000 saja. Karena cuaca memang sangat panas dan haus, murah lagi. Jadi aku borong deh 2. Di sini saya berperan sebagai pembeli atau konsumen. Nah, permintaan itu berasal dari pembeli. Konsep permintaan akan kita pelajari lebih lanjut pada video pembelajaran ini. Apa sih permintaan itu? Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Bagaimana ya bunyi hukum permintaan? Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, semakin besar permintaannya. Begitu pula sebaliknya, bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin kecil permintaannya. Ketika kita berada di pasar, es teh yang biasanya dijual 3.000 per gelas, tapi hari ini hanya 2.000 per gelas, pasti yang akan terjadi yaitu semakin murah harga es teh, maka semakin banyak orang yang akan memesan es teh. Itulah hukum permintaan. Selanjutnya yaitu kurva permintaan. Kurva permintaan menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Pada grafik sumbu horizontal, Q menunjukkan jumlah barang yang diminta atau biasa disebut dengan kuantitas, sedangkan sumbu vertikal P menunjukkan harga barang. Kurva ini menurun dari kiri ke kanan, yang berarti semakin rendah harga barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sebaliknya, ketika harga naik, jumlah barang yang diminta cenderung menurun. Kurva permintaan menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah yang diminta. Dalam kasus es teh, jika harga es teh hanya Rp1.000, maka jumlah permintaan adalah 10 cup es teh. Tetapi, jika harga es teh naik menjadi 10.000, maka jumlah permintaan hanya 2 cup es teh. Kurva ini menurun dari kiri ke kanan. Lalu apa saja sih faktor yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama yaitu barang substitusi atau barang pengganti. Barang substitusi atau barang pengganti merupakan suatu jenis barang yang dapat menggantikan fungsi barang lain. Ketika harga salah satu barang substitusi naik, maka permintaan untuk barang substitusi yang lain cenderung meningkat karena konsumen cenderung beralih ke barang yang lebih murah. Sebagai contoh yaitu jika harga air mineral meningkat, konsumen akan lebih memilih es teh yang harganya lebih murah. Kedua yaitu barang komplementer atau biasa disebut dengan barang pelengkap. Barang komplementer adalah suatu barang yang selalu digunakan bersama barang lainnya. Ketika harga barang pelengkap naik, permintaan untuk barang pelengkap tersebut cenderung menurun
karena konsumen mungkin membatasi penggunaan atau pembelian keduanya bersamaan. Sebagai contoh, ketika permintaan es teh meningkat, misalnya karena harga es teh turun, permintaan terhadap gula juga akan meningkat. Hal ini terjadi karena banyak orang yang lebih suka menambahkan gula ke dalam es teh untuk meningkatkan rasa manisnya. Sebaliknya, jika harga gula naik, orang mungkin akan mengurangi konsumsi es teh karena biaya total untuk menikmati minuman tersebut menjadi lebih tinggi. Yang ketiga yaitu jumlah pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Begitu pula sebaliknya, semakin turun tingkat pendapatan, maka semakin menurun permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Contoh, jika gaji bulanan konsumen meningkat, konsumen mungkin akan lebih banyak membeli es teh. Yang keempat yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk atau konsumen akan mempengaruhi jumlah total barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu, semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa, dan begitu pula sebaliknya. Contoh, jika populasi wilayah tempat tinggal kalian meningkat, maka permintaan es teh juga akan meningkat. Yang kelima, perkiraan dan harapan masyarakat. Apabila konsumen perkirakan bahwa harga akan naik, maka konsumen cenderung menambah jumlah barang yang dibeli karena ada kekhawatiran harga akan semakin mahal. Sebaliknya, apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan turun, maka konsumen cenderung mengurangi jumlah barang yang dibeli. Contoh, jika konsumen percaya bahwa harga teh dan gula akan terus meningkat, konsumen mungkin akan lebih membeli banyak teh dan gula dari sekarang. Yang keenam yaitu Hari Raya Keagamaan. Hari Raya Keagamaan merupakan momen penting yang dirayakan oleh umat beragama di seluruh dunia dengan berbagai tradisi dan ritual yang berbeda. Contoh, pada saat menjelang Idul Fitri, permintaan untuk teh mungkin meningkat karena orang-orang lebih membeli banyak teh untuk menyambut tamu yang berkunjung. Jika harga teh relatif stabil atau bahkan turun, maka semakin banyak orang yang akan membeli teh. Dalam beberapa bulan terakhir, Kota X mengalami lonjakan permintaan terhadap produk makanan sehat. Hal ini dipicu oleh kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan pentingnya pola makan sehat dan gaya hidup yang lebih baik. Banyak restoran dan kafe di kota tersebut mulai menawarkan menu makanan organik dan rendah kalori. Namun meskipun permintaan meningkat, banyak pelaku usaha yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pasar karena pasokan bahan baku organik yang terbatas. Akibatnya, harga makanan sehat di restoran dan pasar lokal mengalami kenaikan yang signifikan. Pemerintah setempat pun mulai merespon situasi ini dengan mengadakan program pelatihan bagi petani untuk meningkatkan produksi bahan makanan organik. Selain itu, mereka juga berupaya menjalin kerjasama dengan petani lokal untuk memastikan pasokan yang stabil. Masyarakat pun diharapkan dapat lebih memahami pentingnya keberagaman dalam konsumsi makanan, bukan hanya terfokus pada makanan sehat saja. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga keseimbangan antara permintaan yang tinggi dan kemampuan pasokan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana peningkatan permintaan terhadap makanan sehat dapat mempengaruhi keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar? Diskusikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi situasi ini. Pertanyaan yang kedua, apa dampak dari kenaikan harga makanan sehat terhadap masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah? Apakah ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengurangi dampak negatif ini? Pertanyaan yang ketiga, sejauh mana peran pemerintah dalam mengatasi masalah pasokan bahan baku organik?
Diskusikan inisiatif lain yang mungkin perlu diambil untuk mendukung pertumbuhan industri makanan sehat tanpa mengorbankan kesejahteraan konsumen. Selamat mengerjakan. Dengan ilmu, kita semakin cerdas. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak bersama. Semoga ilmu ini takkan pudar. Demikianlah materi tentang permintaan ekonomi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam video saya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.